75 tahun yang lalu, bangsa Indonesia dijajah dan diperbudak oleh bangsa-bangsa asing. Tapi dengan perjuangan yang gigih dari para pendahulu kita, dengan mengorbankan jiwa dan raga, sehingga kemerdekaan Republik Indonesia bisa diraih dengan nilai yang tak terbandingkan. Agustus 2020, Indonesia memasuki umur 75 tahun pasca merdeka. Umur yang sudah tua dalam berdirinya suatu bangsa dan negara. Untuk itu, saya mengucapkan Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Semoga Indonesia semakin jaya. Baik sahabat-sahabat, malam ini Room Enggol akan kedatangan tamu ngobrol. Kita ngobrolnya nanti di seputar kemerdekaan dalam konteks rasa. Selamat datang di Room Enggol, room yang penuh dengan tamu-tamu ngobrol yang inspiratif. Nah, inilah tamu-tamu ngobrol kita yang di Room Enggol. Ini dua sosok pemuda yang sangat menginspirasi. Kalau kita punya perkenalan dulu. Ini dengan sahabat siapa? Andi Salas. Andi Salas. Ini Asrul. Jadi panggilan akrabnya siapa nih? Andi. Kalau Asrul. Nah, sahabat-sahabat, dalam merespon kemerdekaan itu tidak bisa dilepaskan dari tokoh-tokoh nasional sebelumnya sudah merdeka. Tapi butuh waktu panjang untuk membahas soal itu. Saya mau jadi gini, kita langsung saja. Kalau boleh tahu, tokoh nasional yang Anda kagum itu siapa? Mulai dari Bang Masrul mungkin. Kalau saya sendiri secara pribadi itu terlepas dari teritorial dan background keilmuan yang sama, saya lebih memfavoritkan atau lebih suka sama Profesor Dr. Bahrudillah, Pak. Apalagi jurusan Anda itu sesuai dengan beliau. Ya, Jurusan hukum di Universitas Sulawesi Barat. Kalau Bang Salah, kembangan ini apa? Siapa tokoh? Salah satu tokoh nasional yang saya sukai atau saya kagumi adalah Datuk Ibrahim Tan Malaka, atau sering dikenal dengan nama Tan Malaka. Kalau boleh tahu, Bang Asrul ini memilih Profesor Dr. Bahrudillah, Pak. Alasannya apa sih? Jadi kenapa memilih Profesor Dr. Bahrudillah, Pak? Karena sepanjang sejarah perkembangan penegakan hukum yang ada di Indonesia itu, ketika kita berbicara tentang penegakan hukum, maka tidak akan terlepas dari yang namanya sosok Profesor Dr. Bahrudillah, Pak, yang terkenal jujur, adil dan berani untuk menegakkan hukum di Indonesia, utamanya dalam pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Kalau Bang Andi? Saya sendiri, kenapa kemudian saya mengagumi Tan Malaka ini adalah karena Tan Malaka ini adalah salah satu tokoh nasional yang dimana dia bercita-cita untuk bagaimana kemudian Indonesia mampu merdeka secara 100%. Jadi menurut sahabat-sahabat atau Bung Andi dengan Bung Asrul ini, kemerdekaan itu berhubungan tidak dengan penegakan hukum yang adil? Kalau berbicara tentang kemerdekaan, maka itu adalah hak di mana seseorang itu tidak terlepas dari tekanan dari orang lain. Nah, ketika berbicara seperti itu, maka kita sampai pada konsep yang di dalam hukum kita kenal dengan namanya equality before the law, atau kesetaraan di dalam hukum. Nah, inilah hal yang didorong oleh Profesor Dr. Bahrudillah, Pak, dalam menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Makanya ketika berbicara masalah kemerdekaan dan berbicara masalah penegakan hukum, keduanya tidak akan bisa balance, atau kemerdekaan tidak akan bisa dicapai ketika
penegakan hukum yang ada di dalam sebuah negara itu juga tidak maksimal. Nah, kalau sesuai dengan pemikiran Tan Malaka tadi, dengan ingin memerdekakan Indonesia secara 100%, upaya untuk mewujudkan itu salah satunya apa sih, Bang Andi? Banyak hal yang dijabarkan oleh salah satu tokoh ini, yaitu adalah Tan Malaka. Salah satunya yang menarik adalah bahwa kemerdekaan itu tidak boleh ditawar-tawar. Maksudnya adalah negara dengan sumber daya alamnya itu harus dikelola tanpa ada investasi dari asing. Artinya tidak ada campur tangan dari bangsa lainnya. Iya. Oke, terlepas dari kedua sosok atau tokoh nasional itu, kita mau, kalau boleh tahu nih, merdeka menurut perspektif kalian itu bagaimana? Mungkin Bang Andi ini bisa jawab dulu. Oke, terima kasih. Jadi menurut saya dari kata merdeka ini, kita sebagai rakyat Indonesia itu harusnya bisa berpendapat secara bebas, mengeluarkan ekspresi secara bebas. Kemudian apa kondisi hari ini itu kita mencoba untuk mengkaitkan makna dari kemerdekaan pada hari ini, terkhusus di Sulawesi Barat ya, terkhusus di Sulawesi Barat ini. Salah satu daerah Sulawesi Barat ini yang ada di Ulu Manda itu sendiri, salah satu kecamatan yang dimana salah satu wilayah Kabupaten Majene yang bicara soal pertaniannya itu sangat banyak, suplai pertaniannya itu setiap tahunnya itu bisa dikategorikan bahwa suplai yang kategori nomor 1 kalau bicara soal di Kabupaten Majene. Salah satunya jagung. Salah satunya jagung, coklat, kemudian padi, itu semuanya itu berasal dari salah satunya ya, daerah Lumanda. Jadi sumber daya alam itu mumpuni di atas. Iya, sumber daya alam yang ada di Lumanda itu sangat banyak jenis-jenisnya, karena daerah Kabupaten Majene ini yang paling luas itu bicara soal pertanian ya, yang ada di Lumanda. Tapi yang menjadi permasalahan hari ini ketika kita mau bicara soal Merdeka 17 Agustus yang setiap tahunnya itu diperingati, bahwa kita ini sudah dibilang kalau merdeka, tapi nyatanya hari ini masyarakat Ulu Manda itu menganggap bahwa kata merdeka itu, kalau masyarakat awamnya itu menganggap bahwa kata merdeka itu tidak sampai ke daerah tersebut. Itu cuma batasnya diperingati saja. Iya, sebatas diperingati setiap 17 Agustus pasti ada peringatan. Tapi persoalan rasa itu kayak gini, kita itu tidak merdeka. Bisa dibilang seperti itu. Itu jauh dari kata merdeka. Karena kalau kita mengartikan bebas atau sejahtera, kalau kata merdeka itu jauh dari kata-kata, dari realitas sekarang. Realitas di masyarakat Ulu Manda ini. Oke. Kalau Bang Asrul, bagaimana sih perspektif merdeka itu menurut Anda? Jadi kalau menurut saya, pertama saya mau bedah tentang peringatan 17 Agustus yang hari ini di tahun ini sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Saya mulai bedah dari kata merdekanya Indonesia ini, itu adalah merdeka sebagai sebuah negara. Merdeka sebagai sebuah negara, tapi tidak merdeka sebagai sebuah bangsa. Kenapa saya mengatakan hal ini merdeka sebagai sebuah negara? Karena proklamasi yang dilakukan di tanggal 17 Agustus 1945 kemarin itu adalah tanda bahwa negara Indonesia itu ada. Atau dalam hal dalam teori negara kita pelajari di dalam literatur itu ada pengakuan secara de jure dan de facto. Berarti itu secara legalitas ya? Ya, secara legalitas
17 Agustus yang sering kita peringati itu adalah momentum di mana Indonesia sebagai sebuah negara itu merdeka. Namun dalam hal bangsa seperti tadi yang juga diceritakan oleh sahabat Andi bahwa masih banyak di pelosok negeri yang masih belum merasakan nikmatnya merdeka. Nah, kemarin saya pernah ikut pelatihan di Makassar pada saat itu se-Indonesia Timur. Bahkan pada saat itu ada cerita dari pemateri pada saat itu, dia pergi ke sebuah desa untuk mendongeng dan dia bertanya sama seorang anak kecil. Dia mengatakan, kalau kamu besar kamu mau jadi apa? Dia justru menjawab, saya mau jadi koruptor. Nah, ini kan hal yang sangat mindsetnya kan sangat buruk. Ketika ditanya alasannya kenapa, karena ketika jadi koruptor hidup saya bisa senang, bahagia, saya bisa pergi kemana saja dan lain hal sebagainya. Jadi mimpinya mau jadi penjahat. Gitu. Mimpinya dia justru menganggap bahwa koruptor itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Nah, ketika hal ini terjadi berarti ada hal-hal yang seharusnya mereka dapatkan itu tidak tercapai di masa kemerdekaan. Dan ini erat kaitannya dengan posisi pendidikan. Nah, ketika seorang anak kecil bercita-cita jadi koruptor, ini kan sangat jauh, sangat lari dari cita-cita perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, makanya saya tadi mengatakan bahwa kemerdekaan ini ada dua sisi. Yeah. Yang pertama adalah kemerdekaan sebagai sebuah negara, dan yang kedua adalah kemerdekaan sebagai sebuah bangsa. Kemerdekaan sebuah negara itu berarti kita memperingati 17 Agustus di setiap tahunnya, yang hari ini sudah 75 tahun, dan kemerdekaan sebagai sebuah bangsa yang sampai hari ini masih kita cari di mana titik kebenaran dari kemerdekaan sebuah bangsa tersebut. Jadi kalau boleh satu lagi nih saya minta sama tamu-tamu ngobrol di room Inggol ini. Harapan Anda kepada Indonesia setelah di umur sekian 75 tahun. Jadi bagaimana nih harapannya ke depan? Siapa nih yang mau jawab dulu? Saya. Jadi kalau bicara harapan kita kepada Indonesia ini adalah, menurut saya atau dari pikiran saya, bahwa yang dibutuhkan hari ini adalah, saya lanjut tadi bicara sayang tadi, bahwa terkhusus di Sulawesi Barat ini, Sulawesi Barat, bahwa angka urbanisasi pada saat ini dalam Kabupaten Majene ini sangat tinggi. Angka urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Karena melihat bahwa pekerjaan yang ada di Kabupaten Majene ini sangat sedikit. Bicara soal terkhusus kepada pelosok-pelosok. Ada yang lari ke Kalimantan, ada yang lari ke Pasangkayu. Yang ada di Kabupaten Majene ini sangat sedikit peluang kerjanya. Jadi harapannya adalah semoga terkhusus di daerah Kabupaten Majene ini pemerintahnya mampu memberikan ruang kerja seperti itu. Ruang pekerjaan dan sebagainya. Kalau Bang Asrul? Kalau saya harapan saya di usia Indonesia yang ke-75 tahun ini, tentu kita ingin merasakan apa yang seharusnya masyarakat Indonesia rasakan, sebagaimana bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain merasakan nikmatnya sebuah kemerdekaan. Nah, nikmat sebuah kemerdekaan ini diukur dari tingkat kesejahteraan dari masyarakat tersebut. Nah, seperti tadi yang contoh dari Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Majene, tentang minimnya lapangan pekerjaan. Ini sangat miris. Di usia 75 tahun Indonesia masih banyak
warganya yang ketika melanjutkan studi masih bingung kita mau kerja apa. Kita kuliah itu belum tentu juga menjamin kita akan jadi apa. Kita sekolah belum tentu juga menjamin kita jadi apa. Jadi ketika seorang anak itu bermimpi untuk jadi koruptor, maka itu tidak akan salah ketika di usia 75 tahun Indonesia merdeka ini kita belum berbenah. Nah, harapan saya adalah ketika kita berusaha menghayati di tengah kondisi kita hari ini yang dilanda pandemik, maka mari kita sadar bahwa sebenarnya Indonesia adalah memang negeri yang kaya akan sumber daya alam, namun kita sangat minim di SDM. Nah, peningkatan SDM inilah yang harusnya kita kembangkan, kita manfaatkan, kita olah sebaik-baik mungkin untuk mengembangkan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Nah, khususnya juga di wilayah penegakan hukum yang sering mendapatkan tudingan-tudingan di balik permainan-permainan di belakang layar yang kita tidak tahu bersama. Wilayah penegakan hukum, kalau Profesor Dr. Ahmad Ali yang sahabatnya Profesor Dr. Baharudin-Lopa, dia cuma bilang penegakan hukum secara murni di Indonesia itu hanya terjadi ketika Bapak Baharudin-Lopa atau almarhum Baharudin-Lopa ini menjabat sebagai jaksa agung. Namun di tengah tugasnya beliau harus meregang nyawa, dan kita tentunya berharap bahwa akan ada lahir Baharudin-Lopa yang baru dengan gaya yang baru, dengan keberanian dan kejujuran yang tidak bisa ditawar-tawar, layaknya kemerdekaan yang dikatakan oleh Tan Malaka tadi yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau dari saya mungkin seperti itu harapan saya untuk Indonesia di 75 tahun. Jadi kesimpulannya untuk malam ini, Indonesia itu merdeka secara negara. Bangsa belum Merdeka. belum merdeka. Jadi bisa kita simpulkan bahwa harapan ke depannya ini kita bisa merdeka dua-duanya. Ya, Bangsa dan negara. Baik sahabat-sahabat, mungkin untuk hari ini sekian dulu ngobrolnya. Tapi kepada sahabat Bang Andi ini dan Bang Asrul diucapkan terima kasih telah bersedia diundang jadi tamu ngobrol di room Enggol. Tapi kalau diundang nanti suatu waktu mungkin bersedia. Siap. Jadi terima kasih banyak telah hadir di sini. Apa yang kita bahas tadi itu mudah-mudahan bisa membuka bahwa menilai kemerdekaan itu tidak sebatas hanya perayaan. Tapi menilai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu harus dimiliki secara utuh, negara dan bangsa. Jadi saya minta mohon bagaimana cara kalian itu menyampaikan ekspresi kebahagiaan dalam dirgahayu bangsa Indonesia yang ke-7. Kalau bisa silakan. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia maju, Indonesia jaya, merdeka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dirgahayu Indonesiaku, semoga kedepannya lebih baik, Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak bagi sahabat Bang Andi ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Siap. Oke. Baik sahabat, kita akhiri dulu ngobrol santai malam ini. Bagi sahabat-sahabat di luar sana, kalau punya perspektif dan harapan di dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun ini, silakan Anda tulis di kolom komentar. Saya Enggol, salam merdeka.